Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita merasa doa-doa kita tak didengarkan Tuhan. Kita telah berusaha memohon dengan sungguh-sungguh, namun jawaban yang kita harapkan tak kunjung datang. Dalam momen-momen seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa putus asa atau berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Namun, apakah kita benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Atau mungkin Dia ingin melihat seberapa besar iman dan ketekunan kita? Perikop Injil Markus mengisahkan Yesus yang pergi ke daerah Tirus, wilayah non-Yahudi, dan bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenisia yang memohon agar anaknya disembuhkan dari roh jahat. Secara eksegetis, tindakan Yesus yang awalnya seolah menolak permohonan perempuan ini sebenarnya menguji iman dan pemahaman teologisnya. Yesus menggunakan ungkapan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," di mana
kata anak-anak melambangkan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Sedangkan kata anjing adalah istilah yang umum dipakai orang Yahudi untuk menyebut bangsa-bangsa lain. Meskipun tampaknya kasar, perkataan ini bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menyoroti urutan pewartaan keselamatan yang dimulai dari Israel sebelum meluas ke bangsa-bangsa lain. Respons perempuan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya. Ia tidak menolak metafora Yesus, tetapi justru menggunakannya untuk menegaskan keyakinannya bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi dapat menerima belas kasih Allah, meski hanya dalam bentuk remah-remah yang jatuh dari meja keselamatan. Sikap ini menunjukkan iman yang teguh, ketekunan, dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Yesus pun mengabulkan permohonannya, menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi siapa saja yang dengan rendah hati percaya kepadanya. Kisah ini menggambarkan bagaimana iman yang gigih, ketekunan dalam doa, dan pengakuan akan belas kasih Tuhan membawa keselamatan, sekaligus menegaskan bahwa Yesus datang bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku atau latar belakang mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah perempuan Siro-Fenisia mengajarkan ketekunan dalam iman dan doa. Kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan, meskipun doa kita tampaknya belum dijawab. Jangan mudah menyerah saat menghadapi kesulitan hidup. Kerendahan hati perempuan itu juga menjadi teladan bagi kita. Kita harus menyadari bahwa rahmat Tuhan bukan hak istimewa, tetapi anugerah yang diberikannya dengan kasih. Sikap rendah hati dalam menerima kehendak Tuhan sangat penting. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa keselamatan untuk semua orang. Kita harus membuka hati dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. Sikap kasih dan penerimaan terhadap sesama menjadi bukti iman yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan ini dengan bersikap tekun di dalam doa. Jangan cepat putus asa apabila permohonan kita belum dikabulkan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik di dalam hidup kita. Kita juga bisa menunjukkan iman dengan bertindak nyata, menolong mereka yang membutuhkan, dan menunjukkan kasih kepada semua orang adalah bentuk kesaksian iman. Dengan demikian, kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh mampu menyembuhkan segala penyakit dan kesusahan, sehingga kami semakin bertekun memohon kepadamu. Berilah kami juga karunia kerendahan hati, seperti ibu dari Siro-Fenisia itu, sehingga kami mampu melewati ujian-ujian yang memang harus kami lalui. Sebab Engkaulah Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.